adik-adik, welcome back to PPL Kids Online Service. Adik-adik, gimana nih kabarnya? Adik-adik sukacita ada di rumah? Atau sedih karena nggak bisa main keluar, nggak bisa jalan-jalan ke mall? Atau adik-adik malah sukacita karena nggak ada kelas online, nggak ada ujian online, nggak ada belajar, hanya tidur, makan? Tenang, kakak juga seperti itu. Oke, sebelum kita mulai ibadah ini, kita akan berdoa dulu ya. Yuk, kita adik-adik di rumah, boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Selamat pagi Bapak, pagi Yesus, pagi Roh Kudus. Bapak terima kasih untuk hari ini kami diberi kesempatan untuk beribadah secara online. Walaupun hari ini kami tidak bisa bertemu secara langsung, tapi kami percaya hadirat Tuhan ada di setiap rumah kita, dimanapun kami berada, kami dilawat Tuhan. Terima kasih, kami akan memuji Tuhan, kami akan menyembah Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Sama-sama adik-adik yang percaya katakan, amin. Wah. Adik-adik, hari ini temanya ini merah putih, kakak bajunya udah pakai baju merah, pakai jaket putih, karena kita mau ikut merayakan kemerdekaan kita tanggal 17 Agustus besok ya. Jadi adik-adik boleh tetap semangat karena kita mau merayakan hari kemerdekaan kita. Dan hari ini kakak nggak sendirian, kakak ditemani oleh dua kakak-kakak cantik hari ini. Boleh yang sebelah kanan kakak, ini mungkin adik-adik yang sering ibadah online sudah tahu. Namanya Kak Angel. Hai Kak Angel. Wow, luar biasa. Dan di sebelah kiri kakak ada yang baru juga nih. Boleh kakak mau kenalin namanya? Kak Vela nih, halo. Dan kakak juga, kita nggak cuma bertiga ya. Kita ditemani oleh para pemain musik yang luar biasa sekali, yang pokoknya unggul banget. Oke, kita mau coba dari pemain gitar. Halo, namanya Kak Andre. Yeah. Dan kita mau lihat juga pemain keyboard kita hari ini, Kak Jason. Hai Kak Jason. Selanjutnya ada pemain bass kita yang sudah sering tampil juga, namanya Kak Nika. Dan terakhir ada pemain drum kita, halo, namanya Kak Yoel. Oke, bersama Kak Andre hari ini, Kak Andre mau ajak adik-adik untuk semangat hari ini, kita mau puji Tuhan. Tapi sebelum kita puji Tuhan, kita mau pemanasan dulu. Wow, oke Kak. Kak Melani dan Kak Angel sudah siap untuk pemanasan? Oke, kakak mau pimpin gerakannya ya. Oke. Kita gerak sama-sama ya. Oke. Kita ajarin adik-adik di rumahnya dulu. Oke, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gimana? Kakak? Udah panas Kak, udah Oke. panas. Kita sama-sama sama adiknya di rumah ya. Ya. Tadi kan baru kita doa. Oh, lagi. Jadi adik-adiknya yang masih duduk nih, yang masih asik-asikan, tidur-tiduran, duduk-duduk, boleh bangkit berdiri. Kita mau sama-sama gerak untuk Tuhan. Oke? Kita coba ya, sekali lagi. Siap? Siap. Siap? Siap. Pemusik siap? Oke, yuk kita coba. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, tepuk tangan dulu. Wah, keren banget. Oke, kita mau langsung naikkan satu pujian. Kita akan lompat buat Tuhan, kita akan puji Tuhan. Oke. Udah siap? Siap. Siap? Siap. Oke, yuk kita mulai puji Tuhan. Musik. Kasih Yesus sepanjang. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Yuk, adik-adik di rumah boleh ikut gerakannya.
Gimana Kak, sudah capek? Udah mulai kelihatan? Belum. Kak Melani? Oke, kalau gitu Kakak mau ajarin namanya TOS Virtual Online. Gimana caranya? Kakak mau minta tolong boleh sama Kak Melani dan Kak Angel. Oh, Di sini kakak mau contohin gimana sih caranya TOS Virtual Online. Oke, caranya boleh langkah pertama kita kayak mau TOS biasa. Oke, kita coba ya. 3, 2, 1, tap. Cuma suaranya nggak ada kan? lupa. Oke, kita coba lagi tes TOS Virtual Online. Oke, boleh dicoba? 1, 2, 3. Dap. Nah, kita coba sama-sama adik-adiknya di rumah ya. Oke, kita coba adik-adik udah siap di rumah? Boleh angkat tangannya. Kita mau TOS Virtual Online sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Dap. Oke, sekali lagi kurang Kak. 1, 2, 3. Dap. Oke, mantap. Yuk Kak, kita mau nyanyi lagu pujian kedua. Kita harus lebih semangat. siap. Ya, oke. Yuk, boleh. Boleh angkat tangannya, tepuk tangan di atas kepala. Up, 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 up. Ya, Yes, adik-adik, tadi kita udah lompat buat Tuhan, kita udah gerak buat Tuhan. Sekarang adik-adik boleh duduk lagi, boleh ambil posisi terbaik adik-adik, boleh duduk dengan nyaman, adik-adik boleh ambil waktu sendiri dulu. Kita mau sembah Tuhan, kita mau senangkan hati Tuhan melalui pujian yang akan kita naikkan. Yuk, kita mau nyanyikan satu buah pujian ini ya. Come and be my own.
mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami, berkati kami, supaya firman Tuhan itu bisa menjadi nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik, perkenalkan nama kakak adalah Kak Hans. Kak Hans itu berasal dari mana? Dari Kota Baru Parayangan. Jadi ingat, nanti kalau misalnya kalian ada yang ibadah ke Kota Baru, kalau ketemu kakak bilang hai ke kakak, pasti kakak sapa balik. Ingat ya, tapi nanti kalau udah boleh ibadah lagi. Nah, sekarang kakak yang kebagian untuk membagikan firman Tuhan kepada adik-adik. Sekarang siapa yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Hayo. Kamu siap? Kamu siap? Kamu siap? Wah, banyak? Oke, pada siap ya sekarang ya. Nah, sekarang kalau udah siap, tangan kalian kedepanin dulu. Ikutin. Terus tangan kanannya ke atas. Semuanya digenggam. Terus kita nyanyi. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Merdeka! Ya, selamat hari kemerdekaan Indonesia. Tapi ingat, besok 17 Agustus, bukan hari ini. Nah, sekarang berhubung kita masih dekat-dekat dengan hari kemerdekaan, kakak pun akan membahas firman tentang merdeka. Nah, sekarang berhubung kita masih dekat dengan hari kemerdekaan, kakak pun akan membahas tentang merdeka. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau serius dulu nih ya. Ingat, kalau serius berarti gak boleh ada yang main-main lagi, gak boleh ada yang sambil tidur-tiduran lagi, semuanya duduk manis untuk mendengarin firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarin firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Sekarang lipat matanya, tutup tangannya. Ada yang salah ya? Mestinya lipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kita mau serius mendengarkan firman Tuhan. Amin. Loh, kok doanya bentar ya? Gak apa-apa, mau doanya panjang, mau doanya pendek, Tuhan Yesus tetap sayang. Oke, sekarang kita mau lanjut untuk mendengarkan firman Tuhan. Semuanya kupingnya dibuka, mulutnya ditutup dulu. Bentar aja, kakak cuma minta waktu bentar banget. Mungkin sekitar 2, 3, 4, 5 menit kali ya. Oke. Nah, gini sekarang. Kakak pengen kalian siapin Alkitab kalian. Kalian ambil, dipegang, terus kalian taruh di sebelah kanan kalian. Jadi siap-siap. Nanti kalau kakak suruh buka Alkitabnya atau mau Alkitabnya, boleh. Nanti langsung ambil dari sebelah kanan kalian nih. Oke. Nah, sesuai dengan yang kakak nyanyiin tadi, yang kalian nyanyiin tadi tentang merdeka. Oke, kakak pengen bahas tentang kemerdekaan. Apa sih maksudnya merdeka? Coba, ada yang bisa bantu kakak? Ada yang mau jawab? Merdeka apa? Merdeka apa? Gak kedengeran? Aduh, gak ada yang jawab ya di sini ya. Merdeka itu sama dengan bebas. Bebas dari apa, Kak? Misal, negara Indonesia merdeka. Merdeka dari apa? Dari bangsa Belanda dan bangsa Jepang. Bangsa Belanda dan bangsa Jepang ini menguasai Indonesia. Tapi karena kita sudah merdeka, akhirnya kita tidak dikuasain lagi sama negara Belanda dan negara Jepang. Itu pasti yang kalian pelajarin di sekolah. Ingat ya. Nah, merdeka sama dengan bebas. Ingat kata-kata itu. Nah, sekarang kakak mau tanya ke adik-adik. Adik-adik udah merdeka atau belum? Kak, merdeka dari apa, Kak? Merdeka dari dosa. Nah, siapa yang belum merdeka dari dosa? Kak, dosanya yang kayak gimana? Gini. Kita kasih hal yang kecil-kecil ya. Siapa yang masih suka marah-marah? Siapa yang masih suka kesel-kesel? Siapa yang mungkin di sekolahnya masih suka nyontek? Yang masih suka gak mau untuk disuruh sama orang tuanya. Tiap disuruh sama orang tuanya, "Dek, tolong beliin ini." "Ah, gak mau, apa, Ma, males." Nah, siapa? Itu adalah salah satu ciri orang yang belum merdeka. Nah, kalian masih seperti itu tidak? Coba jawab di hati kalian masing-masing ya. Nah, tapi sebelumnya kita akan membuka
Alkitab kita di 2 Korintus 3 ayat 17. Kita buka bareng-bareng ya. Ambil Alkitabnya nih. Yang udah ketemu nanti bilang amin. Udah ketemu? Baru dikit. Mungkin masih ada yang buka-buka ya. Kalau yang nggak ketemu, minta tolong bantuan ke orang tuanya buat nyariin. Udah ketemu? Wah, udah mantap ini. Yuk kita baca bareng-bareng 2 Korintus 3 ayat 17. Dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Oke, kalau kakak simpulin, kalau merdeka itu sama dengan bebas. Kalau bebas itu sama dengan ada roh Allah. Nah, sekarang pertanyaan kakak, kalian ada roh Allah nggak di dalam hati kalian? Ada nggak Tuhan Yesus di dalam hati kalian? Coba kalian renungin baik-baik. Ada nggak ya? Ada nggak ya? Oh iya, aku rasain. Kalau kita rasain berarti kita udah merdeka dong kak. Menurut kakak masih setengah merdeka, belum merdeka penuh. Betul, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Tuhan Yesus udah menebus dosa semua umat manusia untuk buat kita merdeka dari dosa. Tapi masalahnya kita mau nggak ngambil bagian kita? Maksudnya ngambil bagian kita apa kak? Iya betul, Tuhan Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa kita dan buat kita merdeka. Tapi kita masih sering berbuat dosa. Nah kalau masih sering berbuat dosa, berarti kita masih dikuasai kejahatan dong. Dikuasai oleh iblis dong. Iya, kita masih hidup di dunia ini. Jadi sedikit-sedikit kita masih dikuasai oleh roh jahat. Nah, gimana sih kak caranya supaya kita itu bebas dari si jahat, bebas dari orang yang mau menguasai kita, bebas dari roh-roh yang bukan dari Tuhan yang menguasai kita? Gimana caranya? Ingat, gini, kalau orang yang masih berbuat jahat, contohnya bukan berbuat jahat aja ya, berbuat dosa nih. Contohnya masih ngebully temen, ngejahatin temen, masih nggak mau dengerin kata-kata orang tua, masih suka mungkin ada yang ngambilin, wah ini ada lumayan nih, ada yang naruh duit nih 2.000 di sini. Kayaknya bukan nyuri ini mah ada yang kebetulan aja tergeletak di situ, jadi kakak ambil. Itu salah satu ciri kita masih belum merdeka, masih dikuasai roh jahat, roh yang bukan dari Tuhan. Ingat, Tuhan buat kita merdeka, tapi masalahnya kita mau merdeka atau enggak. Kita buka ayat yang satu lagi ya, Galatia 5 ayat 1. Kita buka Galatia 5 ayat 1 ya. Kakak buka. Kakak ketemu nih. Kalian udah ketemu? Kalau udah ketemu bilang amin. Suaranya mantap. Kakak bacain ya. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Oke, gini. Kristus udah buat kita merdeka. Tapi ingat, di yang terakhir ini ada tulisan jangan mau dipakai kuk perhambaan. Maksudnya kuk perhambaan apa sih? Kuk perhambaan adalah sesuatu yang mengikat kita, yang menguasai kita, yang bukan berasal daripada Tuhan, alias dari si jahat, dari si iblis. Ingat, kita gak mau lagi dikuasai oleh yang bukan berasal daripada Tuhan. Maksudnya apa sih kak? Contoh nih, kalian mungkin masih dikuasai oleh kemarahan. Kalian masih dikuasai oleh ketakutan. Ketakutan yang berlebih. Aduh takut. Aku takut ada hantu di situ. Kayaknya ada hantu. Aku takut gelap. Aduh, aku takut. Aku takut. Semuanya takut. Semuanya ditakutin. Ada mikir negatif. Kayaknya aku pasti dapat nilai jelek. Kayaknya orang itu gak suka sama aku deh. Soalnya ngelihat akunya gitu. Kayaknya papa mama gak sayang aku deh. No. Itu berasal dari roh yang bukan dari Tuhan, alias si jahat. Kak, aku pengen
nggak kayak gitu lagi. Gimana caranya? Tadi kan Tuhan Yesus udah nebus kita di kayu salib untuk nebus kita nih semua umat manusia buat kita merdeka. Tapi kita pun harus melakukan bagian kita dengan cara kita dekat dengan Kristus. Dekat dengan Kristus gimana, Kak? Berarti kita kalau dekat sama Kristus mau meninggal dong? Enggak, ingat. Dekat sama Kristus itu kita mau membuka hati kita supaya Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Terus yang kedua, nih kita mau mengenal Tuhan Yesus dari apa, Kak? Dari Alkitab, dari firman Tuhan. Ingat, sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kita wajib untuk baca Alkitab. Karena dari sinilah salah satu cara kita mengenal Tuhan. Ya, jadi ingat, mau kalian bacanya 1 ayat, 2 ayat, 5 ayat, 10 ayat, 1 pasal, 2 pasal, bebas. Tapi kalian bacanya jangan cepet-cepet. Ingat, bacanya pelan-pelan aja sambil kalian renungin. Iya ya, kenapa ya Tuhan ngomong gini? Oh ya, kenapa ya Rasul ini ngomong gini? Oh mungkin karena ini. Terus kalian doa juga, Tuhan aku pengen kenal Engkau lebih lagi. Tolong bantu aku mengerti. Nah, terus yang ketiga apa? Kalian suka memuji Tuhan. Terus yang keempat, yang pasti harus saat teduh. Ingat, untuk kenal Tuhan Yesus lebih lagi, kalian pun harus saat teduh. Kalian doa, Tuhan masuk ke hatiku. Tuhan, aku pengen dengar suaramu. Engkau pengen ngomong apa ke aku? Tolong kasih tahu aku. Itu yang kalian mesti lakukan supaya kalian menjadi orang yang merdeka. Merdeka, 100% merdeka. Dan ingat, yang kelima apa, Kak? Kolose 3 ayat 23. Kita buka bareng-bareng. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Nah, kenapa kakak ingetin tentang Kolose 3 ayat 23 ini? Karena gini, kakak pun mungkin masih suka males. Mungkin masih sering, males-malesan deh kalau disuruh ngapain. Nah, tapi kalau kakak ingat Kolose 3 ayat 23, misalnya gini, orang tua kakak nyuruh, Kak Hans tolong beliin garam. Oh iya, tapi males. Iya ingat, Kolose 3 ayat 23, berarti kakak mesti melakukan seperti untuk Tuhan. Oke, jalan serta Yesus, beli garamnya. Nah, kalian pun seperti itu. Mungkin ini hal-hal yang simpel, yang kecil. Tapi begitu kalian disuruh mandi males, mandi males. Aku pengen ngelakuin ini seperti untuk Tuhan. Ya udah, mandi aja. Jalan serta Yesus. Wah, ini untuk Tuhan nih. Wah, mandi. Wah, seger. Pokoknya semua apapun yang kamu lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ingat ya, sekali lagi, kalau kita mau merdeka 100%, kita harus melakukan bagian kita dengan cara kita dekat sama Kristus dan menjadi serupa dengan Dia. Dengan Tuhan Yesus. Yuk, sekarang kita mau nutup firman kita hari ini dengan doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Bapa, terima kasih kami telah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Biarkan firman-Mu menjadi rema untuk kita dan kita bisa melakukannya di kehidupan kita sehari-hari. Kita mau belajar untuk bisa menjadi orang yang merdeka dengan cara kita mau mendekat kepadamu, mendekat dan mengenal Engkau lebih lagi dibanding hari ini. Terima kasih ya Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan hanya untuk-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman hari ini. Tuhan Yesus berkati dan sampai jumpa minggu depan. God bless you. Pemenang lomba foto kemerdekaan sekolah minggu kemarin dimenangkan oleh Keona dari kelas Batita, Aurora dari kelas kecil, dan Candice dari kelas besar. Congratulations kids!